Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali saya mendapat kesempatan untuk melayani Bapak Ibu dan Saudara secara online. Dan kiranya Tuhan memberkati, mengurapi kita semua, sehingga apa yang disampaikan di sini hanya kebenaran yang datang dari Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam kuasa Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami ada di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mengusahakan jam ini, pemberitaan ini dalam tangan-Mu. Kuasai dan urapi kami semua ya Tuhan, baik yang bicara juga yang mendengar, supaya apa yang terdengar, yang kami terima pada saat ini hanya kebenaran yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jam pemberitaan ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 12 ayat 4 sampai 12 yang akan saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kisah Para Rasul 12 ayat 4 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini terjadi beberapa tahun setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Penyebaran Injil waktu itu berlangsung dengan sangat masif. Banyak orang bertobat dan menjadi orang-orang percaya. Walaupun banyak persekusi dan aniaya yang diterima oleh orang percaya atau jemaat mula-mula ini, tetapi semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan sebagaimana pernah diingat oleh Tuhan Yesus, bahwa menjadi pengikutnya akan ada banyak harga yang dibayar, maka itulah yang terjadi. Banyak aniaya yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Bahkan di ayat sebelumnya, kita bisa membaca bahwa Yakobus dibunuh oleh Raja Herodes. Dan rupanya Raja Herodes ketagihan membunuh murid-murid dan pengikut Tuhan Yesus. Maka ditangkap jugalah Petrus dan dimasukkan ke dalam penjara, menunggu waktu yang tepat untuk dihukum mati. Petrus dijaga oleh 16 orang prajurit. 2 diantaranya mengapit Petrus dan merantainya. Jadi Petrus diikat pada 2 penjaga yang bergilir secara bergantian. Maksudnya supaya setiap kali kondisi penjaga itu tetap fresh,
Jadi mereka yakin Petrus tidak akan bisa melarikan diri. Kita tahu bahwa pada masa-masa itu Petrus berada dalam puncak pelayanannya. Banyak orang yang bertobat karena khotbah-khotbah dan pengajarannya. Tetapi justru pada saat itulah cobaan itu datang. Petrus ditangkap dan dipenjara oleh Herodes. Nah, di sini kita diingatkan juga bahwa walaupun mungkin saat ini kita berada pada posisi yang bagus, pekerjaan usaha yang mungkin sudah mulai membaik, dan menunjukkan tanda-tanda perkembangan walaupun sedikit demi sedikit, pelayanan kita juga mungkin semakin berhasil, kita bisa masuk dalam tim majelis dan sebagainya, bukan tidak mungkin cobaan menimpa kita. Bukan tidak mungkin ada hambatan yang membuat kita bisa jatuh dan terpuruk kembali. Satu hal yang ini saya ingatkan bagi kita semua adalah bahwa masalah apapun yang menimpa kita, atau mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke arah kita, mari kita ingat bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita tetap setia kepadanya, tetap membaca firman-Nya, dan selalu mengambil saat teduh, serta rajin berbicara dengan Tuhan melalui doa dan waktu teduh kita. Saya ingin membaca lagi ayat ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Jadi dia tidur di antara dua prajurit yang rantainya mengikat dia. Jadi di sini dikatakan Petrus tidur ya. Jadi memang tidur. Walaupun dia diikat dan dibelenggu di antara dua tentara yang menjaganya, dia bisa tidur. Artinya apa? Dia tetap bisa tenang. Dia seperti menyandarkan kepalanya pada tangan Tuhan yang sedang menopangnya. Nah, mungkin sekarang kita berada dalam kesulitan, kegelisahan atau ketakutan akan hal-hal buruk yang mungkin akan menimpa kita. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, mari kita tetap bersandar dan berharap kepadanya. Di saat Petrus tidur itulah, datang malaikat menghampirinya. Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Petrus tidak menyadari bahwa kejadian itu benar-benar terjadi, yaitu bahwa ada malaikat yang membawanya dia keluar. Dia menyangka bahwa itu adalah sebuah penglihatan. Saya tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu dan Saudara yang pernah mengalami hal semacam ini, merasakan sesuatu yang seolah penglihatan. Saya pernah mengalami beberapa tahun yang lalu. Waktu itu musim hujan yang, kalau Bapak Ibu sudah ingat, banyak banjir di mana-mana. Nah, suatu saat saya terjebak di jalan bypass. Setelah lampu hijau menyala, saya maju dan motor saya masuk dalam genangan air yang cukup dalam. Sudah mau mati ini mesinnya. Saya mundur nggak bisa karena di belakang juga banyak motor dan mobil yang lewat. Mau ke pinggir, ke tengah juga nggak bisa. Saya satu-satunya jalan yang bisa saya lewati hanya menyeberang ke sisi arah lawan jalan dengan melewati pembatas yang tingginya sekitar 40-50 cm itu. Dan saya tidak bisa karena motor saya waktu itu motor yang cukup besar dan berat. Nah, saya nggak tahu harus gimana. Saya hanya bisa, Tuhan pasti tolong saya. Nah, tiba-tiba ada orang di sebelah depan kiri motor saya itu mengangkat ban depan itu dengan enteng dan menyeberangkan motor saya ke arah jalan yang berlawanan itu. Waktu besok beberapa hari kemudian saya lewat situ, saya tahu itu jalan itu tinggi ya, pembatasnya itu ya 40-50 cm gitu. Nah, ketika saya mau selesai saya nyebrang, saya mau berterima kasih kepada orang itu sudah nggak ada dan tidak ada kelihatan orang berjalan di sekitar situ karena yang ada hanya motor dan mobil dan tidak kelihatan siapa yang menolong saya. Baru saya sadar bahwa itu adalah malaikat yang Tuhan kirimkan untuk menolong saya. Karena secara logika tidak gampang untuk mengangkat ban itu menyeberang melewati pembatas jalan yang cukup tinggi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Bahkan di saat yang sepertinya tidak mungkin sekalipun, pasti ada cara Tuhan yang sampai kepada kita asal kita taat dan setia kepadanya. Apa yang dialami Petrus, saya percaya tidak lepas dari kesetiaan jemaat yang senantiasa mendoakannya.
Seperti dalam ayat 5 dikatakan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Salah satu hal yang saya senangi di dalam gereja kita ini adalah bahwa kita ini adalah keluarga yang saling mendoakan. Beberapa waktu yang lalu, Dr. Desi berangkat ke Jakarta lewat Semarang. Kita berdoa. Pak Pendeta Margono juga ke Keling untuk pelayanan. Kita berdoa. Beberapa hari lagi, Pak Peter dan Bu Grace akan mengantar Jesslyn ke Kanada, dan kemarin kita juga berdoa. Keluarga Ola mendapatkan momongan yang baru, kita berdoa. Banyak di antara kita yang mungkin dalam pergumulan dan sebagainya, ketika kita bagikan kepada jemaatnya, kita saling mendoakan. Dan ini adalah satu bentuk kepedulian kita dalam berkeluarga di GKM ini. Dan saya percaya ini yang membuat gereja semakin solid, semakin kompak, dan sehati, sehingga ini bisa menggerakkan hati Tuhan untuk memberi pertolongan kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan yang kita baca pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua justru untuk melihat apa saja yang membuat kita tidak terbebas dari masalah kita. Jadi, kita tahu Petrus ditolong oleh malaikat dan dia terbebas. Ketika malaikat berkata, bangunlah segera. Nah, kalau kita yang mendapat perintah seperti itu, atau saya misalnya, saya akan menjawab bagaimana caranya. Tangan saya terbelenggu di antara dua penjaga. Bagaimana saya bangun kalau saya terikat dengan kuat? Jadi kalau kita mendapat perintah semacam itu, kita cenderung bertanya bagaimana caranya. Bagaimana aku bisa lepas dari masalah ini kalau masalah ini terlalu berat membelenggu aku. Nah, kita lihat kejadian ini. Begitu mendengar perintah dari malaikat tadi, Petrus langsung bangun dan belenggu itu pun terlepas. Jadi bukan sebaliknya. Petrus membuka belenggu itu atau dia tunggu orang lain untuk membuka belenggu itu baru dia bangun. Jadi bukan seperti itu. Kejadiannya, begitu dia mendengar perintah tadi, dia bangun dan rantainya terlepas. Nah, kita cenderung berkata kepada Tuhan, Tuhan lepaskanlah aku dari masalah ini. Aku berjanji akan setia dan taat kepadamu. Bukan ini yang Tuhan mau. Setialah dan taatlah kepada Tuhan, maka belenggu-belenggu itu akan terlepas dan mujizat-mujizat lainnya akan mengikuti kita seiring dengan kesetiaannya itu. Saya percaya banyak di antara kita, Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang dulunya merasa terhimpit belenggu, beban berat, tapi sekarang sudah terlepas dari semua itu. Saya percaya bukan karena Bapak Ibu meminta beban itu terlepas, tetapi karena Bapak Ibu sudah taat dan menyandarkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga saat ini bisa terlepas dari itu. Jadi yang penting bukan bertanya atau meminta Tuhan, tetapi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang menentukan kita bisa terbebas dari belenggu itu atau sebaliknya. Yang kedua, pertanyaan, kalau tadi pertanyaan bagaimana, how. Sekarang kedua, pertanyaan mengapa. Ketika malaikat menyuruh Petrus untuk mengikat pinggangnya dan memakai sepatunya, Petrus tidak bertanya mengapa, untuk apa? Toh saya mau dihukum mati, ngapain juga pakai pakaian rapi segala. Nah, bagian ini adalah menurut saya bagian yang atau pelajaran yang paling baik untuk kita. Kita tahu bahwa Petrus merupakan atau salah satu dari sekian murid Tuhan Yesus yang seringkali cenderung suka adu argumentasi atau mengajukan banyak pertanyaan kepada gurunya. Petrus adalah tipe orang yang tidak gampang menurut atau percaya begitu saja. Tidak jarang dia melakukan konfrontasi atau semacam perlawanan kepada Tuhan. Dan ternyata sekarang dia sudah berubah. Artinya apa? Kalau Petrus bisa berubah setelah menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita pun juga bisa berubah. Yang tadinya sering melawan, kita bisa menjadi penurut. Yang tadinya sering berargumentasi, sekarang kita lebih banyak bekerja daripada bicara tanpa menghitung untung dan ruginya. Petrus tidak bertanya mengapa, tapi dia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui malaikat yang menemuinya itu. Jadi kalau Petrus bisa berubah, saya percaya kita pun bisa. Kalau Petrus bisa langsung mentaati apa yang Tuhan perintahkan, maka kita juga bisa. Seperti yang disertakan di ayat 8 tadi, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Jadi dia tidak bertanya apapun, dia berbuat demikian. Nah, Bapak
Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saja waktu itu Petrus bertanya-tanya, masih berargumentasi dengan malaikat itu, pasti tidak lama lagi dia akan dihukum mati sebab dia masih berada di sana, tidak kemana-mana. Nah, kalau kita masih juga bertanya atau bernegosiasi dengan Tuhan, di saat ada masalah yang mengimpit kita, di saat banyak dosa yang membelenggu kita, maka kita pun tidak akan pernah terbebas dari situ semua. Ketika kita masih bertanya kepada Tuhan, apa yang akan terjadi kepadaku, mengapa aku di sini, maka kita akan mengalami kematian secara pelan-pelan. Mari kita bangkit menurut perintah dan firman Tuhan, dan mujizat akan kita alami seiring dengan ketaatan kita itu. Ketiga, yang membuat kita sulit terbebas dari masalah kita adalah pertanyaan kemana. Kita lanjut ke ayat ke-8. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Dan ayat 9, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Di saat malaikat berkata, ikutlah aku, Petrus tidak bertanya kemana, tetapi dia pergi mengikuti atau pergi bersama dengan malaikat itu. Ini kuncinya ya, tanpa bertanya seperti Abraham ketika ditanya, pergilah dan engkau akan kujadikan bangsa yang besar. Abraham tidak bertanya kemana, dia pergi. Nah, minggu lalu dalam kebaktian di PKPB Boas, kita bicara atau diskusi tentang Mazmur 23. Karena waktu itu kita hanya sharing, dipimpin oleh Pak Alex, yang salah satu ayatnya berbunyi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Jadi ini kuncinya ya. Kita tahu bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak usah bertanya, Tuhan kita mau kemana? Tapi kita ikut aja. Sebab kemanapun kita berada, kalau kita bersama Tuhan, kita tidak akan perlu takut bahaya. Dan waktu itu kita bicara mengenai kehidupan kita, sesuai dengan pekerjaan kita, Tuhan itu apa kita gitu ya. Jadi kalau Daud yang merupakan seorang gembala, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Nah, di dalam ibadah PKB itu, ada bapak yang profesinya sebagai driver, dia berkata bahwa Tuhan adalah jurumudinya. Bapak yang bekerja sebagai security berkata bahwa Tuhan adalah penjaganya. Bapak yang menjual makanan berkata bahwa Tuhanlah yang meracik kehidupan keluarganya, sehingga bisa melewati hari-hari dengan baik. Nah, pertanyaan yang sama bagi kita semua adalah, sebagai apakah Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Yang membuat kita melakukan perintah, kehendak, dan ajarannya tanpa bertanya mengapa, bagaimana, ataupun kemana. Yang membuat kita segera bangkit dan berjalan mengikuti arah yang ditujukannya kepada kita. Agar dengan demikian kita bisa menjadi merdeka. Merdeka dari apa? Bukan merdeka dari masalah, tetapi merdeka dari keinginan kita sendiri. Merdeka dari kekhawatiran akan apa yang akan terjadi pada kita. Merdeka dari pertanyaan bagaimana, mengapa, dan kemana. Sebab Tuhan tidak tertarik membebaskan kita dari kondisi atau situasi yang kita anggap sulit, tetapi Tuhan lebih tertarik membebaskan kita secara spiritual dari dalam diri kita. Dan kita tahu bahwa ini adalah bagian yang sulit kita terima atau lakukan, sebab kita tahu zaman ini adalah zaman di mana kita cenderung untuk mengubah atau memodifikasi keberadaan lingkungan atau kondisi sekitar kita yang kita anggap tidak cocok dengan kita sebagai makhluk individu yang selalu bergerak dinamis dan ingin bebas. Sebab kita lebih sering memperhatikan hal-hal yang di sekitar kita dibanding dengan kondisi spiritual kita. Jadi kalau kita mengalami masalah, stres, takut, khawatir, dan sebagainya, kita bukan introspeksi atau koreksi diri kita cenderung menyalahkan situasi dan keadaan di luar atau yang ada di sekitar kita. Jadi sekali lagi, mari kita belajar melakukan kehendak Tuhan dan perintahnya tanpa banyak bertanya, apalagi berdebat. Lakukan saja, taati firman Tuhan, maka keajaiban, kebebasan, dan segala berkat yang lain akan datang kepada kita. Tuhan memberkati.